Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Fahri. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan untuk percakapan atau wawancara terkait tentang kegiatan observasi atau supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti insya Allah minggu depan ya Pak. Baik, untuk kelas yang Pak Fahri akan ampu ini kelas berapa Pak? Kelas 7D ya? Kelas 7D. Kira-kira alokasi waktu yang Pak Fahri butuhkan untuk kegiatan supervisi akademik ini? Alokasi waktunya itu 3 JP, 3 kali 40 menit. Baik, untuk alokasi waktunya 3 JP ya? 3 JP, 3 jam pembelajaran ya? Baik. Kemudian Pak Fahri, materi atau konten yang akan Pak Fahri sampaikan di kegiatan supervisi nanti ya Pak? Kontennya itu mengenai zat. Materinya mengenai zat ya Pak? Zat dan karakteristiknya. Zat dan karakteristiknya ya? Oke, baik. Untuk jenis model atau metode pembelajaran yang akan nanti Pak Fahri gunakan di kelas, kalau boleh tahu Pak? Kalau modelnya itu PBL, Progress Learning. Jadi saya menyajikan masalah ke siswa didik. Ya. Kemudian peserta didiknya itu harus menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut melalui praktikum. Baik, model yang Pak Fahri gunakan nanti model PBL ya? Ya. PBL ya, Basic Learning ya. Kemudian terkait tentang pembelajaran diferensiasi KSP Pak, ya. Kemudian mengenai kompetensi sosial emosionalnya, nanti kira-kira yang akan Pak Fahri gunakan dalam kegiatan di dalam kelas itu KSE yang seperti apa yang Pak Fahri mau pakai? Kalau KSE-nya kompetensi sosial emosionalnya itu yang saya pakai itu saya mulai dulu di bagian pembuka. Saya memberikan gambar emoji ya. Jadi ada 3 gambar emoji, emoji senang, kemudian sedih, kemudian penuh cinta ya. Jadi saya menanyakan kepada peserta didik bagaimana kondisi KSE-nya atau emosionalnya sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk menggambarkan situasi emosi yang dihadapi oleh peserta didik sebelum masuk di pembelajaran ya. Terus kemudian untuk KSE yang mungkin Pak Fahri akan munculkan lagi apa? Kira-kira kan tadi Pak Fahri sudah gunakan KSE dengan menggunakan gambar emoji untuk mengetahui bagaimana perasaan peserta didik ketika dia mau masuk belajar. Kemudian tentu ada fokus utamanya Pak Fahri yang mau dimunculkan terkait tentang sosial emosional peserta didik di dalam kelas. Kira-kira strategi atau cara lain apa lagi yang nanti Pak Fahri utamakan di dalam kelas? Nanti kalau di bagian kegiatan inti itu kalau misalnya kan ada siswa itu tidak fokus ya, itu saya biasa berikan activity. Misalnya contohnya itu saya kasih kartu angka. Jadi supaya nanti siswanya itu fokus. Kan kadang-kadang kalau di dalam proses pembelajaran itu kalau siswanya sudah tidak fokus, nah saya berikanlah kartu angka supaya kefokusannya juga itu kembali lagi. Jadi terkait tentang melatih fokus murid dengan menggunakan ice breaking, mencairkan suasana sejenak. Pak Fahri menggunakan cara dengan menggunakan ice breaking kartu angka ya Pak. Baiklah Pak, sekarang kita masuk di kegiatan inti pembelajaran nanti. Kira-kira di dalam pembentukan kelompok yang akan Pak Fahri gunakan, jenis pengelompokan apa yang Pak Fahri akan pakai? Kalau untuk jenis pengelompokan yang saya pakai itu saya pakai heterogen. Jadi saya gabung saja antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan.
Kalau dari jenis gendernya Ya. digabung. Kemudian kalau dari segi tingkat pemahamannya bagaimana Pak? Apakah heterogen atau homogen? Tetap heterogen. Tetap heterogen. Jadi Tingkat pemahamannya itu kan setiap siswa kan berbeda-beda. Saya tidak kelompokkan siswa yang pintar semua dalam kelompok. strateginya bagaimana Pak? Kan tadi katakan bahwa tidak digabung ya antara yang pintar semua, yang sedang, kemudian yang kurang. Jadi yang Pak Faris sudah katakan bahwa siswa tersebut yang ini sudah cakap atau mahir. Ya, berarti apakah itu mereka yang memilih atau Pak Fahri yang kelompokkan dulu yang mahir dulu atau bagaimana? Kalau saya kelompokkan yang mahir dulu. Yang mahir dulu. Ya, baru kemudian sisanya nanti itu mereka memilih. Baik, berarti diserahkan kepada siswa yang tingkat pemahamannya sedang dan kurang, itu dia yang bebas memilih di dalam kelompok tersebut yang dia pilih ya. Kemudian untuk jenis pembelajaran diferensiasi nanti yang Pak Fahri gunakan itu ada berapa model? Kalau jenis pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan itu ada dua, ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait tentang diferensiasi proses atau diferensiasi produk nanti yang kita gunakan di dalam kelas? Kalau untuk diferensiasi prosesnya itu perlakuan yang saya berikan kepada siswa itu kan berbeda dan biasanya peserta didik kan memiliki berbagai macam gaya belajar. Misalnya ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Jadi disitulah saya memberikan sesuai gaya belajar mereka. Kemudian kembali tadi juga mengenai tingkat kemampuannya di situ. Nah, kan berbeda-beda tingkat kemampuannya. Jadi situ juga saya berikan untuk tingkatan prosesnya, diferensiasi prosesnya. Kalau untuk diferensiasi produk, jadi anak-anak itu setiap kelompok itu bebas memilih menghasilkan produk. Apakah produknya itu bisa berupa visual, untuk misalnya gambar, poster atau infografis, kemudian auditori. Nah, untuk gaya belajar auditori itu bisa berupa video di situ juga sudah gabung antara visual dan auditori. Bisa juga gabung dengan kinestetik, entah tadi yang merekam pada saat mereka praktikum. Baik ya, jadi jenis diferensiasinya tadi akan diperlakukan diferensiasi proses dengan diferensiasi produk. Ya, tentu kita akan membutuhkan waktu yang lebih pada saat pendampingan nanti kelak di kegiatan observasi Pak Fahri yang akan kita lakukan. Nah, jadi memang harus untuk konten atau materinya ini sudah harus memang kita buat terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah dipersiapkan oleh Pak Fahri ya. Baik. Kemudian Pak Fahri untuk tujuan pembelajaran yang akan diangkat Pak Fahri di materi zat dan karakteristiknya ini apa Pak? Tujuan pembelajarannya itu menganalisis zat berdasarkan sifat dan karakteristik. Menganalisis zat berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Hanya satu TP Pak? Ya, hanya satu TP saja ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Fahri apa saja Pak? Saya pengen murid saya itu belajar dengan menyenangkan, inovatif. Kemudian saya pengen juga siswa saya itu belajar dengan aman, nyaman. Dan asesmennya nanti itu berupa refleksi setelah melalui proses pembelajaran. Jadi refleksi secara efektif. Jadi ada 3 ya Pak. Yang pertama menciptakan pembelajaran yang inovatif tadi. Kemudian menyenangkan tentunya bagi muridnya Pak Fahri. Kemudian aspek pengembangan yang kedua tadi adalah ingin menghadirkan pembelajaran yang aman, nyaman. Dan yang ketiga tentu Pak Fahri ingin mengembangkan area ini tadi ya, di asesmen atau di bagian refleksi secara efektif. Baik, untuk langkah-langkah atau strategi yang akan dipersiapkan oleh Pak Fahri sendiri agar area pengembangan itu bisa dicapai bagaimana Pak? Kalau strategi saya itu biasanya saya mengikuti pelatihan. Jadi baik secara online atau offline, saya juga biasa mengikuti komunitas pembelajaran. Kemudian saya juga mendesain kelas impiannya mereka seperti apa yang mereka mau, supaya mereka nanti pada saat pembelajaran itu mereka nyaman, kelasnya juga bersih, indah. Kemudian yang ketiga itu
saya berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Baik, tadi terkait tentang komunitas ya. Ya. Kalau saya boleh tahu sedikit Pak, komunitas belajar atau komunitas praktisi yang sudah kita ikuti di luar itu apa namanya, kemudian kegiatannya seperti apa? Kalau untuk komunitas itu untuk di luar sekolah itu saya ada komunitas namanya itu komunitas media pembelajaran. Jadi kami itu biasanya mengikuti komunitas ini tiap hari minggu dari berbagai guru, ada guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA sampai SMK. Jadi di situ kami membuat media pembelajaran. Jadi kebetulan saya di situ membuat media pembelajaran berbasis non digital. Jadi saya membuat namanya itu Ludo Science. Jadi game Ludo yang biasa kita mainkan di HP itu saya buat secara non digitalnya. Jadi anak-anak tidak perlu lagi pakai HP. Mereka menggunakan media yang saya buat. Itu namanya Ludo Science. Berarti ini salah satu strategi yang digunakan Pak Fahri memfasilitasi sebagian murid yang tidak punya gadget di kelas. Betul sekali Pak. Terima kasih Pak Fahri atas waktu dan kesempatannya. Cukup sekian untuk kegiatan percakapan kita di kegiatan ini. Semoga nanti di kegiatan supervisi akademik atau di kegiatan observasi kelas itu bisa berlaksana dengan baik ya, dan lancar. Ya, terima kasih Pak Fahri dan